Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kalau kita bisa kembali ke hadirat Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Renungan kita pagi hari ini diberi tema tidak sia-sia mengikut Kristus, bagian yang pertama. Adapun ayat pembacaan kita diambil dari Markus 10 ayat 28 sampai 31 yang demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, dia akan menerima hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Adapun ayat yang akan kita renungkan di dalam ayat yang ke-30 bagian B dikatakan, dan pada zaman yang akan datang, ia, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu kemudian mengikut Kristus, akan menerima hidup yang kekal. Di setiap masa selalu banyak orang Kristen kehilangan semangat dalam mengikut dan mengiring Tuhan Yesus. Mereka tidak lagi antusias terhadap perkara-perkara rohani. Apa sebabnya? Mereka berpikir bahwa dengan menjadi pengikut Kristus akan berbebas dari masalah, kesulitan, penderitaan. Namun apa kenyataannya? Masalah demi masalah, ujian demi ujian harus mereka alami. Sementara kehidupan orang-orang di luar Tuhan sepertinya enak, lancar, fine-fine saja, baik-baik saja, bahagia, bahkan gemuk-gemuk. Kita benar-benar dibuat iri dan cemburu bila memperhatikan mereka. Hal ini juga dialami oleh Asaf, seorang pemazmur. Dia katakan, aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mazmur 73 ayat yang ketiga. Mungkin kita bertanya dalam hati, apa sih upah kita mengikut Kristus? Seperti yang disampaikan Petrus kepada Tuhan Yesus. Lalu, sia-siakah kita mengikut Tuhan? Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Tuhan Yesus menegaskan pula bahwa ada upah yang Dia sediakan bagi orang-orang yang setia mengiring Tuhan. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Markus 10 ayat 30. Bila kita menyadari ada upah yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya, maka tidak seharusnya kita menjadi lemah, menjadi tawar hati, menjadi tidak bersemangat, menjadi putus asa, menjadi kecut. Justru kita harus makin sungguh-sungguh dan giat melayani pekerjaan Tuhan. Selagi waktu dan kesempatan masih Tuhan berikan kepada kita, jangan pernah kita sia-siakan. Mari kita maksimalkan setiap potensi atau talenta yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Karena pada saatnya kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Musa rela meninggalkan istana Firaun dan segala kemegahannya demi memenuhi panggilan Tuhan. Meski harus menderita sengsara bersama umat Israel di padang gurun. Bagi Musa,
oleh kepercayaan untuk memimpin umat Israel dan melayani Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Maka itu dia katakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 26, sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Mari Bapak Ibu, kita tahu bahwa ketika kita mengikut Tuhan tidak pernah ada yang namanya sia-sia. Semuanya sudah Tuhan perhitungkan, dan Dia Allah yang baik yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, bravo, Tuhan menyertai. Amin.